Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 25 bulan Safar tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-Islam wan nubuwah wa an la yattakhidha ba'duhum ba'dan arbaban min dunillah. Bab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk masuk Islam dan untuk mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah sebagian manusia menjadikan sebagian yang lain Tuhan dari selain Allah. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum
memerangi suatu kaum, maka terlebih dahulu Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak mereka supaya mengimani Nabi Muhammad SAW, dan bahwasannya dakwah yang diserukan oleh Nabi SAW adalah dakwah tauhid. Jadi Nabi SAW menulis surat kepada para raja yang ada di zamannya, dan isi kandungan surat Rasulullah SAW salah satunya untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Ali Imran ayat 79, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah Ta'ala berfirman, tidak layak seorang manusia yang telah mendapatkan kitab dari Allah Ta'ala dan Allah memberikan kepadanya kekuasaan, Allah memberikan kepadanya kenabian, tidak layak baginya mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba kepadaku dari selain Allah. Akan tetapi jadilah pendidik. Akan tetapi jadilah pendidik dengan kitab yang telah kalian ajarkan kepada manusia. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan kitab yang kalian pelajari. Ayat yang mulia ini itu surat Ali Imran ayat 79 menjelaskan larangan bagi manusia menjadikan sebagian yang lain dari menjadi Tuhan, menjadi sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu para malaikat, demikian pula para nabi, demikian pula orang-orang yang saleh. Janganlah menjadikan mereka sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti dakwah para nabi dan para rasul mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis, haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih ibni Kaisan an ibni Shihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Ubbah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kataba ila Qaisar yad'uhu ila al-Islam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Kaisar Romawi yang namanya Heraklius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Kaisar Romawi yang namanya Heraklius. Beliau mengajak Kaisar Romawi untuk masuk Islam. Wa ba'atha bi kitabihi ilaihi ma'a Dihya al-Kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Dihya al-Kalbi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Heraklius. Dan sahabat Dihya al-Kalbi, sahabat Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi adalah sahabat yang sangat tampan, dan malaikat Jibril seringkali menyerupai wajah sahabat Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud manusia, maka seringkali malaikat Jibril menyerupai sahabat Dihya al-Kalbi. Jadi kalau ada pertanyaan, sahabat siapa yang paling sering diserupai malaikat Jibril apabila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah sahabat Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi. Jawabannya adalah sahabat Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi. Dan Dihya menikahi putrinya Abu Lahab. Dihya menikahi putrinya Abu Lahab yang namanya Durrah bintu Abi Lahab, sahabiyah. Bapaknya di neraka, tapi anaknya termasuk sahabat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Dihya al-Kalbi untuk menyampaikan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius. Wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadfa'ahu ila 'azimi Busra liyadfa'ahu ila Qaisar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Dihya al-Kalbi untuk menyampaikan surat tersebut kepada Gubernur Busra. Gubernur Busra. Busra adalah kota yang ada di negeri Syam. Busra adalah salah satu kota yang ada di negeri Syam. Adapun Basrah, Basrah dengan tak marbuthah adalah kota yang ada di Irak. Adapun Busra ada di negeri Syam. Jadi Dihya menyampaikan surat tersebut kepada Gubernur Busra liyadfa'ahu ila Qaisar, supaya Gubernur Busra menyampaikan surat tersebut kepada Qaisar, yaitu Raja Romawi yang namanya ketika itu adalah Heraklius. Wa kana Qaisar lamma kashafallahu anhu junuda Faris
masya min Himsa ila Ilya syukran lima ablahu Allah. Dan Qaisar tatkala Allah memenangkan tentaranya melawan tentaranya Persia, Raja Romawi ini berjalan dari Himsa, yaitu salah satu kota yang ada di negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Ilya itu kota Baitul Maqdis. Syukran lima ablahu Allah, sebagai bentuk rasa syukur dari kemenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi bangsa Romawi dan bangsa Persia ini selalu bertempur antara satu dan yang lain. Pernah ketika Nabi SAW masih di Mekah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia, dan ketika itu Persia yang menang. Ketika itu Persia menang dengan kemenangan yang besar melawan Romawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Pasukan Romawi dikalahkan. Ghulibatir Rum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya suatu saat nanti Romawi pasti akan menang. Suatu saat nanti terjadi perang besar antara Romawi dan Persia, dan peperangan tersebut akan dimenangkan oleh Romawi. Allah Ta'ala berfirman, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi setelah dikalahkan Persia, suatu saat nanti akan menang melawan Persia. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengadakan taruhan dengan orang-orang Quraisy bahwasannya suatu saat nanti Romawi akan menang. Orang-orang Quraisy tidak percaya. Maka Abu Bakar taruhan, dan ketika itu taruhan belum dilarang. Ketika itu belum diharamkannya taruhan. Ini menunjukkan kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenyataan. Terjadi peperangan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, yaitu terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Dan ketika itu Romawi yang menang. Raja Heraklius saking senangnya, saking gembiranya, dia bersyukur kepada Allah. Berjalan kaki dari Suriah sampai Palestina sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Falamma jaa Qaisar kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hina qara'ahu, tatkala surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada Kaisar Romawi, maka dia berkata setelah membacanya, iltamisu li hahuna ahadan min qaumihi li as'alahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaisar ini berkata, carikan aku seseorang dari kaumnya, itu dari Mekah, supaya aku bertanya kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kaisar ini meminta tentaranya
atau meminta menteri-menterinya untuk mencarikan pedagang-pedagang dari Makkah. Kemudian Qaisar akan bertanya kepada orang tersebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, fa akhbarani Abu Sufyan ibnu Harb. Abdullah bin Abbas bercerita, Abu Sufyan ibnu Harb bercerita kepadaku, annahu kana bisyam, bahwasannya Abu Sufyan berada di negeri Syam. Dan Abu Sufyan adalah pimpinan tertinggi dari orang-orang Quraisy. Abu Sufyan adalah pimpinan tertinggi dari orang-orang Quraisy. Dan ketika itu Abu Sufyan masih musyrik, belum lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana bisyam fi rijalin min Quraisy qadimu tijaran fil muddati allati kana baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kuffari Quraisy. Abu Sufyan bersama beberapa orang dari Quraisy, mereka datang ke negeri Syam untuk berbisnis, untuk berdagang di waktu perdamaian, di waktu gencatan senjata antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy. Jadi terjadi gencatan senjata yang dilakukan pada Sulhul Hudaybiyah, yaitu saling sepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Mereka sepakat, yaitu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, untuk tidak berperang selama 10 tahun. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, fawajadana Rasulu Qaisar bi ba'di Syam. Abu Sufyan bercerita, utusan Kaisar mendapati kami di sebagian kota di negeri Syam. Fantuliqa bi wa bi ashabi hatta qadimna Ilya. Abu Sufyan bercerita, lalu aku dan para sahabatku dibawa menghadap Qaisar hatta qadimna al-Ilya, sampai kita mendatangi Ilya, yaitu Baitul Maqdis. Faudkhilna alaihi, kami pun dimasukkan ke dalamnya, di istanahnya Qaisar. Faida huwa jalisun fi majlisi mulkihi wa alaihi taj. Abu Sufyan berkata, tiba-tiba kami menjumpai Heraklius duduk di singgasananya, di kursi kerajaannya, dan dia memakai taj, memakai mahkota. Wa idha hawlahu udhama'u Rum, dan di sekitar Heraklius terdapat pembesar-pembesar bangsa Romawi. Faqala liturjumanihi, Heraklius berkata kepada penerjemah, salhum ayyuhum aqrabu nasaban ila hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Heraklius berkata, tanyakan siapakah di antara mereka, yaitu di antara pedagang-pedagang dari Quraisy, yang paling dekat nasabnya kepada seseorang yang mengaku menjadi nabi.
Qala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum ilaihi nasaban. Abu Sufyan berkata, aku adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan dia. Qala ma qarabatu ma bainaka wa bainahu. Heraklius bertanya, apa hubungan kekerabatan antara kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqultu huwa ibnu ammi. Abu Sufyan berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak pamanku. Wa laisa fi rabbi yawma idzin ahadun min bani Abdi Manaf ghairi. Dan rombongan Quraisy ketika itu tidak ada seorang pun dari keturunan Bani Abdul Manaf kecuali aku. Jadi hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan, hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan itu sangat dekat. Ini kalau kita katakan hubungannya sangat dekat sekali, yaitu teluan. Jadi kan ada misanan. Ada misanan, siapa yang berjumpa kita dengan siapa? Kakek. Itu namanya misanan. Jadi kalau Abu Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minduan, yaitu atau teluan. Karena Abu Sufyan namanya Sahr ibnu Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Ketemunya di Abdu Manaf. Buyutnya Abu Sufyan namanya Abdu Syams. Sedangkan buyutnya Nabi Muhammad SAW namanya Hashim. Hashim dengan Abdu Syams ini saudara kembar, lahirnya bareng. Hashim dengan Abdu Syams, yaitu buyutnya Abu Sufyan, itu saudara kembar. Sehingga Heraklius bertanya, siapa yang paling dekat nasabnya? Siapakah di antara kalian, wahai rombongan-rombongan Quraisy, yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Sufyan berkata, aku yang paling dekat. Karena dia adalah anak pamanku. Dia masih ada hubungan kekerabatan denganku. Jadi orang Arab demikian. Minduan dikatakan anak paman, misanan dikatakan anak paman. Bahkan di atasnya lagi dikatakan itu adalah anak pamanku. Artinya masih dulur. Kalau kita mengatakan si ponaan, kita kalau umumnya orang kita itu masih keluarga sendiri. Itu si ponaan dewi. Maksudnya masih kekerabatan, masih ada hubungan apa? Kekerabatan. Kemudian Heraklius berkata, adnuh, dekatkan Abu Sufyan kepadaku. Wa amara bi ashabi faju'ilu khalfa dhahri inda katifi. Kemudian Heraklius memerintahkan sahabat-sahabatku untuk berada di belakangku, inda katifi, yaitu di belakang pundakku. Sumaqala liturjumanihi. Jadi Heraklius mengatakan demikian supaya Abu Sufyan tidak bisa berdusta. Supaya Abu Sufyan tidak berdusta. Karena orang-orang Arab itu mereka salah satu akhlak yang baik mereka, orang Arab itu tidak dusta. Terutama orang-orang Arab dari bangsa Mekah, dari kota Mekah, mereka tidak dusta.
Dan Heraklius ini orang yang sangat cerdas. Heraklius adalah orang yang sangat cerdas. Maka Heraklius berkata, jadikan yaitu teman-temannya Abu Sufyan di belakangnya. Tapi di sisi lain tidak, yaitu menempel dengan Abu Sufyan supaya mereka tidak bisa berbisik-bisik. Ini adalah faedah dari yaitu Ustadz kita, saudara kita Abu Asim, dari Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah. Jadi Abu Sufyan ini diletakkan di belakang, tapi tidak mepet. Kalau bergerombol, kemungkinan mereka bisa apa? Berbisik-bisik. Tapi kalau di belakangnya, maka Abu Sufyan akan merasa ada yang diawasi, supaya Abu Sufyan tidak berdusta. Ini menunjukkan kecerdasannya, yaitu Heraklius. Kemudian Heraklius berkata, "Qul li ashabihi inni sa'ilun hadzal rajula 'anil ladzi yaz'umu annahu nabiyyun." Katakan kepada orang ini, tanyakan kepada orang ini, yaitu kepada Abu Sufyan, tentang seseorang yang mengaku menjadi nabi. Fa in kadzaba fakadzibuhu. Heraklius berkata kepada yaitu teman-temannya Abu Sufyan, jika Abu Sufyan ini dusta, maka katakan dia dusta. Qala Abu Sufyan berkata, wallahi laulal haya, demi Allah, kalau bukan karena malu, yauma idin min an ya'thura ashabi anil kadhiba lakadzabtuhu hina sa'alani. Demi Allah, jika di hari itu aku tidak malu teman-temanku mendapatkan kedustaan dariku, aku pasti akan dusta. Hina sa'alani anhu, ketika Heraklius bertanya kepadaku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinni istahyaitu an ya'thuru al-kadhiba anni fasadaqtuhu. Akan tetapi aku ini malu dusta. Akan tetapi aku ini malu berdusta. Aku malu teman-temanku mendapati aku dusta, sehingga aku jujur menjawab pertanyaannya Heraklius. Perhatikan, yaitu pernyataannya Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itu pimpinan tertinggi Quraisy yang berkali-kali memimpin peperangan melawan umat Islam. Jadi Abu Sufyan ketika itu sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan tertinggi orang Quraisy. Perang Uhud pimpinan terbesarnya Abu Sufyan. Perang Ahzab pimpinan tertingginya Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan masih malu dusta. Akan tetapi Abu Sufyan masih malu dusta. Padahal dusta kepada orang yang dimusuhinya. Karena ketika itu Abu Sufyan sangat benci kepada umat Islam. Abu Sufyan dan orang-orang pembesar Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Sufyan tetap jujur di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemah, kullahu kaifa nasabu hadar rajuli fikum. Tanyakan kepada Abu Sufyan, bagaimana nasab seseorang yang mengaku menjadi nabi di tengah-tengah kalian. Qultu huwa fina tu nasabin. Abu Sufyan menjawab, dia adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang lahir dari nasab yang paling mulia.
Jadi Quraisy itu termasuk keturunan Nabi Ismail yang terbaik. Dan bangsa Quraisy yang terbaik adalah dari Bani Hashim. Maka Abu Sufyan berkata, dia adalah orang yang mulia nasabnya. Huwa fina dhu nasabin. Dia adalah orang yang memiliki nasab yang paling mulia di tengah-tengah kami. Qala fahal qala hadzal qawla ahadun minkum qablahu. Heraklius bertanya lagi, apakah sebelum dia ada di antara kalian, yaitu orang-orang Quraisy, yang mengatakan seperti ucapannya? Artinya, apakah pernah ada orang Quraisy yang mengaku menjadi nabi? Qultu la. Sufyan menjawab, tidak pernah. Tidak ada orang Quraisy yang mengaku menjadi seorang nabi. Faqala kuntum tattahimunahu 'alal kadhibi qabla an yaqula maqala. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku menjadi seorang nabi? Jadi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah Nabi Muhammad SAW pernah dusta walaupun sekali? Qultu la. Abu Sufyan mengatakan, dia tidak pernah berdusta sama sekali. Jadi Abu Sufyan mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta walaupun sekali. Maka dia dengan tegas menjawab, qultu la. Dia tidak pernah berdusta. Qala fahal kana min abaihi min malikin. Heraklius bertanya lagi, apakah di antara nenek moyangnya ada seorang raja? Apakah di antara nenek moyangnya ada seorang raja? Qultu la. Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Nenek moyangnya tidak ada yang menjadi raja. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Heraklius bertanya lagi kepada Abu Sufyan, apakah yang menjadi pengikutnya mayoritas orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh masyarakat, bangsawan, atau mayoritas pengikutnya adalah orang-orang yang lemah? Heraklius bertanya, pengikutnya itu loh, kebanyakan apa? Dari bangsa apa? Dari golongan mana? Apakah mayoritas pengikutnya itu bangsawan-bangsawan, pembesar-pembesar kaum, atau mayoritas pengikutnya adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak hamba sahaya, para du'afa, fuqara wa masakin? Qultu bal du'afa'u. Abu Sufyan berkata, mayoritas pengikutnya adalah orang-orang lemah, seperti Bilal, seperti Ammar, seperti Khabbab, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Walaupun ada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, tapi mayoritas pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lemah. Qala fayaziduna am yanqusun. Heraklius bertanya lagi, apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Pengikutnya itu pertamanya besar, kemudian berkurang, atau sedikit kemudian berkembang. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun. Abu Sufyan menjawab, pengikutnya itu bertambah, sedikit demi sedikit, tapi bertambah terus menerus.
Qala fa hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Heraklius bertanya lagi, apakah di antara mereka ada yang murtad, benci kepada agamanya setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Apakah di antara mereka ada yang murtad dari agama Islam, membenci Islam setelah dia masuk Islam? Qultulah, Abu Sufyan berkata tidak ada. Walaupun disiksa dengan siksa berat, tetap mereka istiqamah. Itu contohnya Bilal, disiksa oleh tuannya, tapi tetap mengatakan ahadun ahad. Abu Sufyan mengatakan tidak ada pengikutnya yang murtad, benci ke agamanya setelah masuk, yaitu ke dalam agama Islam. Qala fa hal yaqdir. Heraklius bertanya lagi, apakah nabi tersebut berkhianat? Qultu la. Abu Sufyan mengatakan dia tidak berkhianat. Wa nahnu al-ana minhu fi muddatin nahnu nakhafu an yaqdir. Abu Sufyan berkata, kita sekarang ini sedang gencatan senjata. Kami khawatir dia berkhianat. Abu Sufyan berkata, dia tidak pernah berkhianat. Tetapi sekarang ini masa gencatan senjata. Kami khawatir dia berkhianat. Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, walam yumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an atanaqqasu bihi. Aku tidak mampu menyusupkan kalimat untuk mencela Nabi Muhammad SAW kecuali kalimat tersebut. Itu Abu Sufyan mengatakan, kita sekarang ini sedang gencatan senjata. Kami khawatir dia berkhianat. Itu saja. Karena Abu Sufyan ini musuhnya Nabi SAW. Nabi SAW pimpinan umat Islam, sedangkan Abu Sufyan pimpinan tertinggi orang Quraisy. Itu pun menjawab pertanyaan dengan jujur, tidak bisa memasukkan celaan kepada Nabi SAW kecuali kalimat ini saja. Sekarang kita berada di masa gencatan senjata. Kita khawatir dia berkhianat. Abu Sufyan berkata, walam yumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an atanaqqasuhu bih la akhafu an tu'thara anni ghairuha. Yaitu aku tidak mampu memasukkan kalimat untuk mencela Nabi SAW kecuali kalimat tersebut, karena aku khawatir, la akhafu an tu'thara anni ghairuha. Aku tidak khawatir kalimat ini saja, adapun yang lainnya aku khawatir dusta. Maka aku menjawab semua pertanyaan Heraklius dengan jujur. Qala fa hal qataltumuhu aw qatalakum. Heraklius bertanya, apakah kalian memeranginya? Apakah dia memerangi kalian? Qultu na'am. Abu Sufyan mengatakan, iya, kami memeranginya. Qala fa kaifa kanat harbuhu wa harbukum. Heraklius bertanya lagi, bagaimana peperangan kalian dan peperangannya? Qalat qultu duwalan wa sijalan yudalu alaina al-marrah wa nudalu alaihi al-ukhra. Abu Sufyan berkata, peperangan kita melawannya silih berganti. Kadang-kadang kami menang dan kadang-kadang kami kalah. Kadang-kadang kami dikalahkan dan kadang-kadang kami yang mengalahkan. Kemudian Heraklius bertanya lagi, famada ya'murukum bih. Apa yang diperintahkan Nabi tersebut kepada kalian? Apa dakwahnya? Dia menyerukan apa? Qala ya'muruna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'ah wa yanhana amma kana ya'budu aba'una
wa ya'muruna bis salati was shadaqati wal afaf wal wafa'i bil ahd wa ada'il amanah. Abu Sufyan berkata, dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dia melarang kita menyembah apa yang disembah nenek moyang kita. Kemudian dia memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan memerintahkan kita untuk sedekah, serta memerintahkan kita menjaga kehormatan, tidak meminta-minta dan tidak berbuat kemaksiatan, serta memerintahkan kita untuk setia, untuk menepati perjanjian, dan memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Demikian pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Setelah bertanya, maka Heraklius mentafsirkan, menjelaskan. Setelah bertanya, maka Heraklius mentafsirkan pertanyaan-pertanyaan tadi dan dari yang dijawab oleh Abu Sufyan. Insyaallah keterangan Heraklius akan kita sampaikan pada yaitu pengajian besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.